Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, ada sebuah penjelasan yang menarik yang terdapat di Ratapala Sutta. Terutama ini adalah poin-poin dhamma yang dilihat oleh pemuda Ratapala, kemudian hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi biku. Meskipun ia terlahir di keluarga yang keluarga yang serba kecukupan, tetapi Ratapala ini setelah mendengarkan 4 dhamma ini, setelah mengetahui hakikat dari kehidupan ini yang tak lain terikat oleh 4 dhamma ini, maka pemuda Ratapala akhirnya memutuskan untuk menjadi biku. Meskipun pada awalnya tidak mudah, karena memang untuk mendapatkan restu dari orang tua, orang seperti Ratapala sebagai putra tunggal dari keluarga kaya raya tentu tidaklah mudah untuk mendapatkan restu untuk menjadi seorang biku. Makanya pemuda Ratapala ini dengan bersikeras, dengan usaha yang semangat, tidak henti-hentinya memohon kepada orang tua, meyakinkan kepada orang tuanya supaya ia bisa diizinkan menjadi biku. Nah, seperti apakah 4 dhamma yang mendorong kuat sehingga pemuda Ratapala ini memutuskan untuk menjadi biku? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pemuda Ratapala memahami bahwa ajaran Sang Buddha atau ajaran yang dibabarkan Sang Buddha itu mengandung kenyataan. Dan 4 kenyataan inilah yang dipahami oleh pemuda Ratapala. Yang pertama adalah Upaniyati loko adduo. Hidup di dunia ini tidaklah pasti dan tersapu. Di dalam kehidupan ini, seseorang mungkin kuat, tangguh di saat masih muda. Namun ketika ketuaan menghampirinya, apa yang bisa ia buat? Bahkan untuk memindahkan kaki saja terasa berat. Memang ketika masih muda kelihatan serba bisa. Angkat ini dan itu seperti ringan. Tetapi ketika usia tua datang, apa yang bisa ia perbuat? Bahkan untuk melangkahkan kaki saja berat. Ya kan? Untuk melangkahkan kaki saja berat. Kadang berjalan saja harus pakai alat bantu. Harus dituntun. Kehidupan kita memang seperti ini. Hidup kita tidaklah pasti. Tapi kematian adalah hal yang pasti. Ketuaan adalah hal yang pasti. Karena perubahan itu adalah hal yang pasti dalam hidup ini. Tetapi hal inilah yang harus kita pahami bersama. Hidup di dunia tidaklah pasti dan tersapu. Tersapu oleh apa? Tersapu oleh waktu. Karena pada akhirnya, dikehendaki atau tidak, kita akan terus berjalan dan mengalami ketuaan. Semakin hari kita semakin bertambah usia. Semakin hari kita semakin dekat dengan ketuaan. Dan apabila ketuaan sudah tiba, artinya sudah semakin dekat dengan kematian. Memang kematian tidaklah harus tua. Tetapi kalau kita semakin hari semakin menua, maka kematian adalah hal yang pasti dan semakin dekat. Maka dari itu, kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Suka duka datang silih berganti. Untung rugi datang silih berganti. Dipuji dicela, mendapat kedudukan dan tidak mendapat kedudukan, datang silih berganti sebagaimana roda yang selalu berputar. Tidaklah pasti kita ini. Tetapi yang pasti kita akan bergerak menuju ketuaan dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Inilah satu poin dhamma yang membuat pemuda Ratapala tersadarkan. Karena seberapapun gagah dirinya, seberapapun kuat dirinya,
nanti pada akhirnya ketika tua itu datang, ketika ketuaan itu sampai, maka apa yang kita anggap kuat, tubuh kita pun akan menjadi lemah, serba berat. Mau jalan tidak enak, mau berbaring juga tidak enak, serba tidak enak. Maka inilah yang harus kita pahami bersama. Hidup di dunia tidaklah pasti dan tersapu. Kemudian poin yang kedua, Dhamma yang menyadarkan pemuda Ratapala. Yang kedua adalah hidup di dunia tidak ada penaung yang sejati serta pelindung yang sejati. Attanau loko wa nabissaro. Walaupun seseorang memiliki banyak teman, banyak saudara, banyak kerabat, banyak kenalan, bahkan punya banyak pengikut di dunia ini. Tetapi ketika ia harus mengalami sakit, mengalami ketuaan, dan menderita kesakitan, ia tidak bisa berbagi kepada siapapun. Ia sendirilah yang harus menanggung kesakitan itu sendiri. Tidak mungkin mentang-mentang orang besar, orang kaya, kemudian meminta orang lain untuk mengambil sebagian dari penyakitnya. Artinya membagikan penyakitnya kepada orang lain. Ini adalah hal yang tidak mungkin. Kesakitan itu harus dialami sendiri. Tiada seorang pun yang bisa membuatnya menjadi berkurang. Maka para bapak dan ibu saudara sekalian, kebenaran ini harus kita pahami. Semakin hari kita semakin menua. Dan sakit adalah hal yang wajar, hal yang pasti kita hadapi. Sakit fisik. Dan ketika kita sakit fisik, harta yang sebegitu banyak pun tidak ada harganya, tidak begitu berharga. Pengikut yang sebegitu banyak pun tidak bisa menolong banyak. Saudara, teman, tidak bisa mengambil penyakit yang kita derita. Kita tidak bisa membagikan kesakitan kita kepada orang lain supaya kesakitan ini berkurang. Kita sendirilah yang harus menanggung kesakitan ini, rasa sakit ini. Maka sesungguhnya tiada perlindungan yang sejati di dunia ini selain diri kita sendiri. Mengingat tidak ada perlindungan yang sejati, teman, kerabat, pengikut itu pun akan meninggalkan kita. Dan kita sendiri bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Kita sendiri bertanggung jawab sepenuhnya atas diri kita sendiri. Karma kita sendirilah yang menentukan kehidupan kita kelak. Bagaimana kehidupan kita juga ditentukan oleh karma kita sendiri. Maka sesungguhnya tiada perlindungan atau penaung yang sejati. Inilah poin Dhamma yang menyebabkan pemuda Ratapala akhirnya memutuskan untuk menjadi bhikkhu. Kemudian yang ketiga adalah hidup di dunia tidak ada kepemilikan yang sejati. Semua harus ditinggalkan dan pergi. Asako loko sabang bahaya gamaniya. Asako loko sabang bahaya gamaniya. Asako loko artinya adalah tidak ada kepemilikan yang sejati di dunia ini. Wah, kita mungkin berargumen, kan saya punya kekayaan. Saya punya rumah, punya tempat tinggal. Saya punya kenikmatan duniawi. Saya bisa menikmati semua apa yang saya miliki ini. Tetapi, apakah itu adalah kepemilikan sejati? Apakah itu semua akan Anda bawa ketika Anda meninggal? Apakah Anda bisa mengambil atau membawa mungkin mobilnya, membawa rumahnya? Apakah bisa? Tentu tidak. Semua yang kita miliki di dunia ini pada akhirnya harus kita tinggalkan. Seberapapun banyak kekayaan yang kita miliki,
seberapapun besar harta yang telah kita kumpulkan, pada akhirnya itu semua akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan. Kalau bukan kita yang meninggalkan barang-barang tersebut, apa yang kita miliki tersebut yang akan meninggalkan kita. Mungkin karena rusak, mungkin karena hilang, diambil orang, atau karena penyebab-penyebab lainnya. Jadi sesungguhnya tidak ada kepemilikan yang sejati di dunia ini. Tetapi seringkali kita menganggap milikku. Bahkan tubuh ini pun kita anggap ini milikku. Padahal, apakah benar tubuh ini adalah milikku? Apakah ketika kematian datang, kita pergi ke alam selanjutnya, kemudian tubuh ini kita bawa? Kan tidak. Pada akhirnya tubuh ini pun juga akan lapuk. Bukan hanya menua, sakit, tetapi juga pada akhirnya setelah kematian tiba, tubuh ini pun akan hancur. Akan hancur, membusuk, dan akhirnya lenyap. Maka tidak ada kepemilikannya sejati. Semuanya harus ditinggalkan dan pergi. Sabang bahaya gamania. Semuanya harus kita tinggalkan dan pergi. Apapun yang telah kita kumpulkan di dunia ini, harta kekayaan, rumah, mobil, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi apapun yang kita berikan, berubah menjadi harta kebajikan, itulah yang akan menemani kita kemanapun kita dilahirkan. Inilah poin dhamma yang dipahami oleh Ratthapala. Kemudian poin yang keempat adalah hidup di dunia kurang sempurna, tidak pernah puas, diperbudak oleh nafsu keinginan. Unno loko atito tanhadaso. Disadari atau tidak, kehidupan kita ini tidak pernah puas. Hidup di dunia ini tidak pernah memuaskan. Selalu diperbudak oleh nafsu keinginan. Apapun yang kita inginkan tidak pernah terpuaskan. Sekali sudah dapat satu, keinginan bukannya berhenti, tetapi malah bercabang-cabang. Ya kalau itu usaha, tentu adalah baik, buka cabang. Tapi kalau keinginan yang bercabang-cabang, nanti pada akhirnya kekecewaan muncul, penderitaan muncul. Semakin banyak keinginan, semakin tidak tenang. Semakin tidak tenang. Karena ada hal yang harus dikerahkan di sana. Ada hal yang harus dipikirkan ke sana. Selalu berpikiran. Ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu. Dan keinginan kita ini tidak pernah memuaskan. Bahkan sampai hujan emas sekalipun kita tidak bisa puas dengan keinginan kita. Dan hidup kita diperbudak oleh keinginan kita. Kita bekerja dari pagi hingga malam. Pada akhirnya hanya untuk menuruti keinginan kita. Kita selalu diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki. Selalu menginginkan lebih dan lebih. Ya, kalau keinginan tersebut terpenuhi. Kalau tidak, menderita. Kalau terpenuhi pun bukan berarti keinginan tersebut berhenti. Makanya hidup di dunia ini kurang sempurna, tidak memuaskan, dan selalu diperbudak oleh keinginan kita. Nah, inilah 4 dhamma yang harus kita pahami bersama, karena 4 dhamma ini juga yang membuat pemuda Ratthapala akhirnya tersadarkan dan memutuskan untuk menjadi bhikkhu. Kalau pemuda Ratthapala bisa tergugah hatinya karena bisa melihat kenyataan ini kemudian bisa menjadi bhikkhu, ya saya harap kita kalau sudah memang benar-benar bisa memahami 4 dhamma ini, kenapa tidak
kita memutuskan untuk menjadi biku. Tapi kalaupun tidak memutuskan menjadi biku, paling tidak kita tahu tentang 4 hakikat kehidupan ini. 4 dhamma yang merupakan kenyataan di dunia ini. Agar kita bisa menyikapi 4 dhamma ini dengan bijak. Agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan bijaksana.